Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Febria Swika dari SD MBF Al-Askia Wonosobo. Saya Idris Satria dari SD Negeri 2 Jelambrang, Kecamatan Wonosobo. Saya Muhammad Nur Itoko, SD Negeri Wonolelo, Kecamatan Wonosobo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam Pak Nurin. Baik, Bu Vika, nanti sebelum melakukan coaching sebagai langkah awal di sini, saya itu akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaiannya serta mengamati coach dan coachee. Tentunya apakah sudah sesuai alur Tirta ataukah belum. Kemudian nanti bagaimana coach itu dapat menggali potensi coachee dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta bagaimana coachee itu merespon pertanyaan nanti dari Bu Vika. Kemudian jangan lupa proses coaching itu yaitu kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi coachee. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Mungkin pertanyaan yang ingin saya tanyakan yang pertama ini Bu Vika, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Vika kembangkan itu? Oke Pak, terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu present atau kehadiran penuh, lalu bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot dari kata kunci si coachee itu sendiri untuk menggali potensi si coachee dan dapat mendengarkan aktif. Baik, kemudian menurut Bu Vika kompetensi mana yang secara spesifik itu ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan itu lebih ke bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk si coachee itu dengan jawaban-jawaban yang terbuka seperti itu. Oh gitu. Kemudian saya juga ingin bertanya itu Bu Vika terkait indikator ketercapaian dan tujuannya pengembangan yang diinginkan itu dalam coaching kali ini itu apa prosesnya itu? Ya, jadi saya menginginkan coaching saya ini nantinya dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi sehingga dapat menemukan langkah-langkah apa yang akan ia tempuh selanjutnya untuk mengatasi permasalahannya itu. Oke, baik. Mungkin demikian dulu ya Bu Vika ya untuk praobservasinya. Silakan Bu Vika melakukan kegiatan coaching. Nanti saya hanya mengamati saja. Oke, terima kasih Pak Nurin atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Idris, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Sehat Pak Idris? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Idris ini kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya, kurang lebih 15 atau 20 menitan ya Pak Idris ya? Siap Bu, sudah saya tunggu ini. Oke, kira-kira apa nih topik obrolan kali ini Pak Idris? Gini Bu, saya tuh masih bingung mau menentukan pembelajaran berdiferensiasi bagaimana pada pembelajaran saya di kelas. Jadi saya sudah mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi tentang produk. Hanya saja untuk diferensiasi konten ataupun proses, itu saya masih bingung. Oh, jadi kita akan membahas bagaimana pembelajaran berdiferensi baik proses maupun produk begitu ya Pak Idris ya? Iya betul Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Kira-kira nih Pak Idris sudah punya gambaran belum terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana? Itu dia Bu. Saya tuh masih bingung dalam menentukan apa yang sekiranya pas untuk pembelajaran berdiferensiasi proses atau konten itu Bu. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak Idris tentang diferensi produk yang pernah Pak Idris jalankan. Ya, saya pernah melakukan memberi kesempatan pada murid
untuk memilih tugas apa yang sesuai dengan minat mereka. Misal menyajikan suatu informasi bisa dengan gambar, mind map, poster, lalu dengan menulis deskripsi ataupun narasi, ada juga dengan bercerita. Oh ya. Jadi untuk diferensi produk kan sudah pernah dijalankan nih sama Pak Idris, sudah dijalankan sesuai apa yang direncanakan gitu ya Pak Idris ya? Iya. Oke, nah kalau begitu untuk diferensiasi proses nih atau konten, kira-kira langkah apa saja yang akan Pak Idris jalankan nih? Mungkin kalau untuk kegiatan diferensiasi proses, saya akan membagi anak menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tes awal gitu, Bu. Oke, jadi sudah melakukan tes diagnostik awal gitu ya untuk menentukan pembagian kelompok sesuai tipe masing-masing murid, begitu ya Pak Idris? Iya, sudah. Terus misal dari hasil tes awal tersebut ada 3 nih. Anak yang tipe audio, terus tipe visual ataupun tipe kinestetik, maka saya akan mengelompokkan berdasarkan hasil tes tersebut. Nah, untuk berdiferensi konten, saya akan memberikan penjelasan berupa video, lalu poster, dan juga bisa menggunakan alat-alat peraga yang lainnya. Oke, bagus itu Pak Idris, sudah semakin jelas ya gambaran kegiatan-kegiatan diferensi konten yang akan dilakukan Pak Idris. Oke, kira-kira apalagi nih yang akan dilakukan Pak Idris? Sepertinya semakin menarik ini, Bu. Lalu untuk kegiatan diferensiasi proses, nah saya akan membagi menjadi beberapa kelompok juga sesuai dengan tes awal yang saya lakukan di awal tersebut. Oke, baiklah kalau begitu, kalau disuruh mengira-kira nih Pak Idris, sekarang nih kira-kira berada di posisi skala berapa nih Pak Idris? Mungkin kalau dibuat skala, saya masih dalam posisi skala 6. Oh ya, kalau sekarang masih di skala 6, tentunya Pak Idris ingin meningkatkan ke skala yang lebih baik lagi ya? Iya, saya ingin meningkatkan ke skala 9 mungkin itu. Iya. Sejauh ini ada nggak hambatan apa yang dirasakan Pak Idris untuk mencapai tujuan ini? Lalu apa sudah terfikirkan nih bagaimana solusinya untuk mengatasi permasalahan itu Pak Idris? Ya, hambatan yang saya rasakan karena saya memang belum begitu paham dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk konten maupun prosesnya. Oke, ya sekarang kita susun rencana strategis berarti ya Pak Idris ya untuk mendukung kegiatan pembelajaran berdiferensi konten maupun proses gitu ya Pak Idris. Baik, menurut saya juga akan bertanya-tanya kepada rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi baik konten maupun proses. Bagus itu Pak. Lalu apalagi itu Pak Idris? Saya juga akan mencoba untuk mencari sumber-sumber referensi pembelajaran berdiferensi baik konten baik dari media cetak, media sosial, YouTube, maupun saya mungkin aktif dalam mengikuti pelatihan terkait hal-hal yang bisa mendukung dalam saya membuat pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Lalu untuk jangka waktunya nih Pak Idris untuk mencapai tujuan itu tuh kira-kira kapan nih Pak Idris? Untuk jangka waktunya mungkin bisa bertahap ya Bu. Saya akan mulai dalam minggu ini untuk menyusun RPP maupun modul ajar, terus menyiapkan semua seperti video, sarana prasarana, alat peraga, ataupun bisa ATK yang kira-kira bisa mendukung dalam kegiatan saya tersebut Bu. Oke, baiklah Pak Idris, lalu apa ukuran keberhasilan dari tujuan Pak Idris itu? Untuk ukuran keberhasilannya
mungkin bisa jika saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensi dengan baik, serta saya dapat mampu memenuhi kebutuhan dari setiap masing-masing murid. Oke, baiklah. Untuk mewujudkan itu kan kira-kira komitmen seperti apa yang akan Pak Idris jalankan? Saya akan berupaya konsisten dan terus mengasah kompetensi saya untuk menjalankan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Bu. Oke, lalu siapa nih yang kira-kira dapat membantu Pak Idris untuk menjaga komitmen tersebut? Mungkin bisa dari kepala sekolah, bisa juga dari rekan sejawat, bahkan mungkin saya bisa minta bantuan dengan murid-murid saya. Oke, saya yakin Pak Idris dapat menjalankannya dengan sebaik mungkin. Semoga apa yang dicita-citakan sama Pak Idris untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensi baik proses maupun produk bisa berjalan dengan lancar ya Pak Idris. Amin, semoga bisa. Dan saya masih merasa pertemuan ini sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah saya ini. Oke, saya senang mendengarnya. Saya berharap pertemuan berikutnya sudah ada peningkatan yang lebih baik lagi. Tentunya tadi dari skala 6 meningkat lagi menjadi skala 9. Sampai jumpa di sesi pertemuan berikutnya Pak Idris. Baik Bu, terima kasih. Saya juga semoga bisa menerapkan tujuan saya yang tadinya dari skala 6 semoga bisa terwujud ke dalam skala 9. Dan terima kasih atas waktunya yang Ibu berikan kepada saya hingga saya dapat mengatasi masalah saya dengan penuh gambaran yang jelas. Dan terima kasih juga, sampai berjumpa di lain waktu. Oke, sama-sama Pak Idris, senang dapat membantu. Terima kasih Pak Idris. Sama-sama Bu. Ya. Mari Bu. Ye. Baik Bu Vika, tadi kan sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Idris. Ini sebelum ditutup ini untuk coaching kegiatan pada hari ini, saya ingin mengajukan pertanyaan Bu. Yang pertama, tadi itu indikator ketercapaiannya itu saat coaching itu apa? Ya Pak Nurin, jadi alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching bersama Pak Idris. Saya sudah melakukan alur tirta, yaitu saya tadi sudah menanyakan tujuan pada saat awal percakapan gitu ya. Kemudian topik apa yang dibahas, lalu kemudian saya mencoba mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Idris. Lalu saya juga menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Idris untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya itu. Saya juga meminta coach tadi untuk mempertanggungjawabkan rencana tersebut gitu Pak. Oke, tadi kalau saya lihat melalui pengamatan saya tadi ya sebagai observer, Bu Vika itu sudah bagus sekali dalam melakukan kegiatan coaching, sudah sesuai dengan alur tirta, sesuai yang dijelaskan tadi, sesuai kompetensi coaching, yaitu coach itu dianggap sebagai mitra. Lalu memberikan pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci. Kemudian di situ juga Bu Vika juga sudah menunjukkan kehadiran penuh dengan mendengarkan secara aktif pada coachingnya. Dan dari proses ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Vika kembangkan itu Bu? Ya, jadi kompetensi yang masih ingin saya kembangkan di sini Pak Nurin lebih ke bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci dari coach, sehingga dari pertanyaan tersebut saya bisa menggali potensi dari si coach itu untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahannya tersebut gitu Pak Nurin. Baik, luar biasa sekali Bu Vika ya, karena tadi saat proses coaching juga sudah melakukan proses memberi pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya itu dapat menemukan tujuannya serta lebih yakin dalam menentukan aksi nyata yang akan dilakukannya mungkin. Semoga kedepannya Bu Vika itu dapat lebih baik lagi dalam proses kegiatan coaching sehingga bisa lebih menggali potensi dari para coachingnya.
Mudah-mudahan kita dapat dipertemukan lagi Bu Vika di lain kesempatan dengan bisa berbagi pengalaman yang lebih seru dan menarik. Demikian dari saya selaku observer, Bu Vika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Nurdin. Sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual dari kami, semoga mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia calon guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.